Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengharukan, baru-baru ini kita dibuat gempar dengan hal yang terjadi pada persidangan Habib Rizik Syihab. Pasalnya diketahui jaksa minta maaf ke Habib Rizik karena sudah salah dalam mendakwa beliau. Mengetahui hal tersebut, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid menyebutkan bahwa Habib Rizik dan kawan-kawannya sudah layak dibebaskan tanpa syarat apapun. Lantas bagaimana kelanjutannya? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid berharap mantan pemimpin Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab divonis bebas murni. Hidayat berpendapat itu dengan alasan banyak kasus kerumunan yang tidak berujung pada penghukuman. Selain itu, banyak saksi ahli yang justru meringankan Habib Rizik. Dia juga menyoroti ucapan jaksa yang meminta maaf kepada Habib Rizik karena melakukan kesalahan ketik 2 putusan Mahkamah Agung terkait tindak pidana penghasutan. Selain banyaknya kasus kerumunan yang tidak berujung kepada penghukuman, banyaknya saksi ahli yang memberikan kesaksian akan tidak bersalahnya HRS, dan apalagi adanya insiden jaksa minta maaf ke HRS. Ini semua menjadi penguatan agar demi keadilan hukum HRS dan kawan-kawan dibebaskan murni, kata Hidayat seperti dikutip dari akun Twitter pribadinya. Majelis Hakim yang mulia, kertas atas yang ada ditulis termaktub diketik oleh jaksa penuntut umum di dalam tuntutannya halaman 322, 323, cerita di atas adalah tidak benar, dan pencantuman nama Muhammad Rizik bin Syed Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab dalam isi putusan Mahkamah RI di atas adalah satu kebohongan besar, dan itu merupakan fitnah keji. Karenanya saya adalah Muhammad Rizik bin Syed Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam 2 putusan Mahkamah Agung yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum di ruangan sidang ini yang disiarkan secara streaming seluruh Indonesia. Dan itu belum diklarifikasi oleh jaksa penuntut umum secara nasional. Jaksa penuntut umum hanya menyerahkan tuntutan, dia hanya coret nama Rizik, kemudian dia paraf tanpa kata-kata. Tidak ada diminta maaf, ini salah ketik, ini tipe, ini salah copy paste. Tidak ada pesan begitu. Saya tidak tahu kalau jaksa penuntut umum apakah mengatakan itu kepada hakim, tapi kepada saya, kepada para penasihat hukum, tidak ada satu kata pun klarifikasi daripada jaksa penuntut umum. Jadi sekali lagi, di sini ini sangat berbahaya sekali karena jutaan orang dengar. Orang yang salah dengan ini, Habib Rizik melakukan kesadisan, ini penjahat bagaimana? Bahkan saya ingat betul, pada saat itu dibacakan, tadinya saya ingin interupsi, tapi saya ragu. Apakah lagi mengandaian? Mungkin lagi mengandai-ngandai. Kadang-kadang kan ada mengandai-ngandai. Bahkan saya sempat pandang-pandangan dengan panitera. Saya ragu nih, kok ada nama saya disebutkan. Nah, tapi ternyata begitu saya buka daripada tuntutannya, betul, nama saya memang dicantumkan dan sudah saya bacakan tadi. Baik, jika dalam kutipan 2 putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas ada kesalahan penulis, mungkin akibat copy paste atau lainnya, sebagaimana jaksa penuntut umum berusaha memperbaikinya dengan mencoret dan memberi paraf dalam tuntutan yang diberikan ke terdakwa, tapi tanpa ada pemberitahuan lisan atau tulisan atas perbaikan tersebut, yaitu kepada saya maupun penasehat hukum, dan tidak juga dilakukan pengumuman lisan di dalam ruang sidang agar mereka yang terlanjur mendengar bacaan jaksa penuntut umum di luar sana melalui siaran streaming juga bisa mengetahui kesalahan dan perbaikannya. Maka terdakwa menganggap ini adalah penyebaran berita bohong yang bisa menimbulkan keonaran karena terdakwa maupun pengikut terdakwa tidak akan terima, dan ini bisa berpotensi menimbulkan marah besar umat. Sekaligus ini merupakan penyebaran hoax lewat ITE dan juga fitnah yang mencemarkan nama baik terdakwa. Parahnya itu dilakukan dalam forum sidang terhormat di depan Majelis Hakim yang mulia. Karenanya Majelis Hakim yang mulia, terdakwa meminta dengan hormat kepada jaksa penuntut umum untuk meminta maaf dan mengumumkan secara terbuka lewat video streaming ini kesalahan fatal tersebut dan perbaikannya di dalam ruang sini ini juga, agar publik baik yang ada dalam ruang sidang maupun yang di luar yang mengikuti siaran streaming menjadi tahu ada kesalahan tipe, ada kesalahan copy paste, dan tahu juga tentang perbaikannya. Kita tidak minta banyak. Kalau jaksa penuntut umum cukup satu kata minta maaf, kami akan berlapang dada untuk memaafkannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan semua kehilafan dan kesalahan kita. Tapi tetap harus ada klarifikasi. Namun, jika jaksa penuntut umum enggan meminta maaf dan enggan memperbaiki kesalahan tersebut, maka saya akan kuasakan kepada tim penasehat hukum saya untuk membuat laporan dan memproses hukum
bahwa para jaksa penuntut umum dengan dugaan pelanggaran pidana penyiaran kebohongan dengan sengaja yang menimbulkan keonaran dan dugaan pidana pelanggaran penyebaran hoax lewat ITE serta dugaan pelanggaran pidana pencemaran nama baik berupa fitnah keji sekaligus dugaan pelanggaran pidana menghasut orang lain agar supaya malah setelah mendengar perilaku saya yang digambarkan oleh jaksa penuntut umum sangat keji dan sadis. Ini saya nilai sebagai hasutan supaya orang benci kepada saya digambarkan sesadis ini. Jadi sekali lagi masalah ini kami serahkan kepada majelis hakim yang mulia. Kami tidak ingin ini diperpanjang. Kalau jaksa penuntut umum mengklarifikasi pernyataan tersebut, kami sangat memaklumi, itu kesalahan tipe, itu kesalahan copy paste, tapi masyarakat di luar yang nonton streaming harus tahu kalau itu ada kesalahan. Karena itu belum diklarifikasi. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR Hidayat Nur Wahid berharap mantan pemimpin Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab divonis bebas murni. Hidayat berpendapat itu dengan alasan banyak kasus kerumunan yang tidak berujung pada penghukuman. Selain itu banyak saksi ahli yang justru meringankan Habib Rizik. Dia juga menyoroti ucapan jaksa yang meminta maaf kepada Habib Rizik karena melakukan kesalahan ketik 2 putusan Mahkamah Agung terkait tindak pidana penghasutan. Selain banyaknya kasus kerumunan yang tidak berujung kepada penghukuman, banyaknya saksi ahli yang memberikan kesaksian akan tidak bersalahnya HRS, dan apalagi adanya insiden jaksa minta maaf ke HRS. Ini semua menjadi penguatan agar demi keadilan hukum HRS dan kawan-kawan dibebaskan murni, kata Hidayat seperti dikutip dari akun Twitter pribadinya. Seperti diketahui, jaksa penuntut umum telah menuntut Habib Rizik Syihab untuk dijatuhi hukuman 2 tahun penjara terkait perkara kerumunan massa di Petamburan. Diketahui lantaran adanya kesalahan ketik dalam merujuk 2 putusan MA mengenai tindak pidana menghasut, jaksa penuntut umum meminta maaf kepada Habib Rizik Syihab. Dikutip dari Rimol, jaksa mengakui kesalahannya dalam memberikan dakwaan terhadap Habib Rizik Syihab atas kasus kerumunan di Petamburan. Atas nama kejaksaan tim penuntut umum, kami meminta maaf. Mudah-mudahan saudara terdakwa memaafkan kekeliruan pengetikan itu, kata jaksa saat pembacaan replik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dari ulasan di atas kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran bahwa sehebat-hebatnya seorang, semulia-mulianya orang, tetap akan ada yang tidak suka karena sudah manusiawi. Namun kita tak perlu menggubrisnya. Kita jalankan aktivitas kita tanpa pedulikan bacotan orang lain. Selagi kita sudah tahu benar dan salah, maka melanjutkan perjuangan adalah jalan terbaik. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka juga tahu apa yang kalian tahu. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.